Halo guys. Halo guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Amal Arifin. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya bakal ngejelasin tentang teori organisasi. Oke, jadi di materi kali ini ada beberapa subtema, yaitu yang pertama definisi organisasi, lalu ada evolusi teori organisasi dan efektivitas organisasi. Ya, jadi yang pertama itu ada definisi organisasi, dan organisasi adalah sekumpulan orang yang terstruktur dan memiliki tujuan bersama atau memiliki tujuan tertentu. Definisi organisasi ini ada beberapa ahli yang mengungkapkan. Jadi yang pertama menurut Bernard, organisasi adalah sebagai kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar sehingga dapat juga dinyatakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Lalu yang kedua, menurut Davis, organisasi sebagai kelompok individu yang bekerja sama di bawah seorang pemimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu dapat disimpulkan dari definisi beberapa ahli yang tadi, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga organisasi dapat dipisahkan dari lingkungannya. Yang kedua ada evolusi teori organisasi. Teori organisasi telah mengalami perkembangan dari perspektif klasik, neoklasik, hingga teori kontemporer. Mulai dari fokus pada struktur dan efisiensi. Dalam teori klasik, evolusi ini mencakup perubahan paradigma dalam memahami dinamika organisasi, seperti pendekatan humanistik dan sistematik. Ya, di evolusi teori organisasi ini ada pendekatan klasik dari tahun 1856 sampai 1915. Salah satu tokohnya adalah Frederick Winslow Taylor yang berpandangan setiap jenis pekerjaan dapat dianalisis secara ilmiah untuk menemukan cara terbaik dalam pelaksanaannya melalui cara atau metode kerja baku yang paling efisien. Lalu yang kedua, cara atau metode kerja baku ini belum tentu sesuai dengan keinginan pekerja, tetapi pekerja bisa dirangsang dengan imbalan finansial agar bersedia melaksanakannya. Pekerja adalah makhluk rasional, bersedia mengerjakan sesuatu yang tidak disenangi asalkan mendapatkan imbalan finansial yang memadai. Lalu yang kedua ini ada pendekatan neoklasik. Dari tahun 1927 sampai 1932, salah satu tokohnya Elton Mayo. Yang pertama itu, menurut Elton Mayo, adalah organisasi adalah suatu sistem sosial di mana hubungan antara anggotanya merupakan interaksi sosial. Lalu yang kedua, prestasi kerja dapat meningkat karena ada faktor ikatan sosial dengan dipisahkan menjadi kelompok kecil dan terpisah dengan pekerja lainnya. Lalu yang ketiga, ikatan sosial ini kemudian berkembang menjadi solidaritas kelompok sehingga semua pekerja bekerja dengan prestasi yang baik agar tidak mengecewakan ataupun memalukan kelompoknya, atau bertumpu pada aspek hubungan antar manusia dalam suatu organisasi atau pendekatan human relation. Pendekatan ini kurang memperhatikan struktur, pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang, atau secara lebih luasnya anatomi organisasi. Lalu pendekatan yang ketiga itu ada pendekatan modern dari tahun 1950-an, yaitu tokohnya itu ada John Woodward. Lalu di sini juga disebut
sebagai pendekatan ketergantungan atau kontingensi. Memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka atau organisasi merupakan bagian atau subsistem dari lingkungannya. Lalu berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya yang memandang organisasi sebagai suatu sistem tertutup yang tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana organisasi itu berada. Artinya, tidak ada bentuk organisasi ideal yang berlaku secara umum atau universal di segala tempat atau kondisi. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang tidak melihat keterbukaan dan menganggap bentuk organisasi ideal bisa berlaku secara umum tanpa perlu memperhatikan lingkungan di mana organisasi itu berada. Lalu yang ketiga ini ada efektivitas organisasi. Dari efektivitas organisasi ini sendiri, organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Jadi efektivitas organisasi adalah suatu tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh organisasi. Lalu pengukuran efektivitas organisasi yang pertama itu ada pendekatan sasaran atau goal approach, memusatkan perhatiannya pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam usaha pencapaian tingkat output yang direncanakan. Lalu pendekatan yang kedua itu ada pendekatan sumber, yaitu system resources approach, mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam usaha memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performasi yang baik. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan proses atau disebut juga dengan internal process approach, melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur efektivitas dengan berbagai indikator internal seperti iklim organisasi atau efisiensi. Di efektivitas organisasi ini ada yang namanya sasaran atau goal organisasi. Sasaran atau goal organisasi dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tujuan organisasi tersebut. Lalu sasaran goal organisasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang atau jangka pendek, juga mencakup sasaran keseluruhan ataupun suatu bagian tertentu dari suatu organisasi. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis sasaran organisasi. Yang pertama ada sasaran resmi atau official goal, merupakan kondisi yang secara resmi dinyatakan ingin dicapai oleh organisasi, lalu menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan, alasan menentukan organisasi, nilai-nilai atau falsafah yang mendasari berdirinya organisasi. Selanjutnya berbentuk tertulis atau biasanya tertulis pada akte pendirian organisasi. Lalu sasaran resmi ini bukan sasaran atau tujuan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah tindakan, juga bukan acuan untuk mengukur performansi organisasi. Berisi kegiatan, alasan pembentukan, norma atau nilai yang mendasari yang berguna untuk pengakuan formal misi organisasi. Lalu yang kedua itu ada sasaran yang sebenarnya atau sasaran yang diinginkan atau operative goal, merupakan tujuan atau sasaran aktual, menggambarkan tujuan atau sasaran jangka pendek yang sering berbeda dengan arah tujuan resmi. Jenis-jenis sasaran aktual, yang pertama itu ada sasaran lingkungan, yang kedua sasaran output, yang ketiga sasaran sistem, yang keempat sasaran produk, dan yang kelima ada sasaran bagian. Lalu selanjutnya itu ada pihak-pihak yang menetapkan sasaran. Yang pertama itu ada pimpinan tunggal. Pimpinan tunggal itu biasanya pada perusahaan berukuran kecil, di mana pimpinan tertinggi biasanya dipegang oleh pemilik perusahaan. Namun pada perusahaan besar, pemilihan sasaran secara resmi biasanya dilakukan oleh kelompok pimpinan.
Lalu yang kedua itu ada koalisi kelompok pimpinan. Koalisi kelompok pimpinan ini ada para anggota kelompok pimpinan berkumpul dan berusaha mengatasi perbedaan pendapat untuk menghasilkan sasaran yang dapat diterima oleh semua pihak melalui koalisi. Ya, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong bantu like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat dan yang nonton semoga ngerti penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa lagi ya guys ya. Lalu yang kedua ada evolusi